Kapan Anda ada waktu bersama tim asatidz di belakang Anda? Mari kita duduk bareng silaturahmi dan bicara dengan ilmu juga referensi. Saya sudah kirim DM juga. Sekarang, Mas Heri, coba antum hadirkan bukti teks bahwa dalam mimpi itu dikisahkan Nabi SAW belajar ke Habib. Bukan menghadiri ya, tapi kata belajar. Atau Anda justru hanya fitnah? Habib ini yang dibela Mas Faris sama Bang Ajir, dia memang menyatakan Nabi SAW berbondong-bondong, tergesa-gesa ingin menghadiri pelajaran. Perhatikan baik-baik, ingin menghadiri pelajarannya dari salah satu Habib. Menghadiri pelajaran, teman-teman, seolah-olah telat belajar. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Luar biasa cahaya yang hebat. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Ayo! Orang pertama saja, Nabi saja bawa kitab. Padahal Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Terus ngapain bawa kitab, bawa buku? Seolah-olah seperti pelajar, anak kampus, anak kuliahan, mau belajar kepada Habib siapa, saya nggak tahu itu di mimpi. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Mereka di mimpi harus direndahkan, belajar lagi sama Habib. Jangan seperti ini, teman-teman. Ada seorang Habib yang juga merendahkan Imam Syafi'i. Seorang Habib merendahkan Imam Syafi'i dengan cara apa? Ilmu Imam Syafi'i tidak ada apa-apanya dengan ilmunya Habib Fulan. يقولون الشافعي يعني في الظاهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Unyil, gua kepret masuk kuburan lo. Beda hal dengan kisah Nabi SAW duduk di sampingnya Syekhul Islam. Seperti Harry Pras ketika menghadiri ratusan murid. Saya berdiri di samping murid saya ngajar. Begini. Ya. Oke, siap. Lihat. Pakai kaidah melindungi tubuh yang vital. Ya, tubuh yang vital itu kayak leher, perut, ulu hati, sama kemaluan. Paham? Lihat. Tendangan tombak. Akhir-akhir ini banyak DM ataupun tag kepada saya dari video salah satu ustadz. Dia menamakan dirinya di akunnya sendiri. Akun dirinya sendiri mengatasnamakan ustadz. Jadi dia sudah merasa kalau dirinya ustadz ya teman-teman. Ustadz Faris. Faris siapa? Begitulah ini orangnya. Orang ini mengajak saya dialog, mengajak saya debat tentang apa? Tentang video saya yang menanggapi salah satu Habib yang menceritakan Nabi Ali bin Abi Thalib Hasan berbondong-bondong, tergesa-gesa, buru-buru ingin menghadiri pelajarannya salah satu Habib. Dan dia mengkomparasi dengan kisahnya murid seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dimana juga bermimpi seperti itu. Di dalam majelisnya Syekhul Islam, Nabi SAW ada juga di sana. Ini bukan saya lagi belain habaib. Ada juga oknum Habib yang cerita karomah tanpa referensi atau bahkan menyelisih referensi. Gak bisa kita benarkan juga. Tapi perilaku seperti Anda ini akan membuat masyarakat menafikan semua kisah karomah dan mimpi seorang muslim. Kalau kisah yang sebenarnya nggak salah juga ikut disalahkan, Anda justru merusak, bukan memperbaiki. Karena kisah-kisah karomah dan mimpi seperti kalangan habaib yang Anda caci maki itu ada di semua kalangan. Baik Syafi'iyah, Hanbali, Malikiyah, Hanafiyah, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan karomah adalah pondasi Ahlus Sunnah. Pondasi yang Anda jadikan bahan tertawaan setiap harinya. Sebaliknya, justru teks mimpi tentang Syekh Ibnu Taimiyah lah yang tertulis jelas kata mengajar, sebagaimana yang Anda baca sendiri. Dan Syekh Ibnu Taimiyah sedang mengajar dan seluruh hadirin mendengarnya. Seluruh hadirin mendengarkannya. Nah, sekarang saya mulai mengerti. Ketika mereka ini berniat untuk mengajak Harry Pras dialog. Ketika mereka merasa diri mereka bisa menang. Perhatikan, garis bawahi kalimat saya. Ketika mereka merasa diri mereka bisa menang, bisa mengalahkan saya di dalam dialog, mereka berbondong-bondong ngajak saya dialog. Berbondong-bondong nge-tag saya. Sampai mereka berkomentar yang tidak senonoh. Saking bangganya diri mereka kalau mereka bisa menang berdialog dengan saya.
Perhatikan itu. Karena apa? Ketika Heri Pras mengajak beberapa golongan di antara mereka, Ustadz Adi Hidayat, saya punya 5 poin pertanyaan untuk kita carikan jalan kebenaran dari 5 pernyataan dia. Ya, 5 poin. Karena ke-5 poin ini dirasa Ustadz Adi Hidayat, bahkan timnya atau muridnya siapapun itu, ketika 5 poin ini tidak ada satupun bisa dikalahkan, maka mereka bungkam, tidak berani memberikan jawaban atau mengiyakan ajakan saya. Perhatikan baik-baik. Terus yang kedua, Bahar Smith. Bahar Smith sudah lebih 1 tahun video tantangan Heri Pras mengajak Bahar Smith untuk mencari kebenaran. Bukan Heri Pras karena merasa benar, bukan karena Heri Pras merasa Heri Pras akan menang tuh melawan Bahar Smith, adu dalil tersebut. No, bukan karena saya bisa menang melawan Bahar Smith, tapi saya ingin mencari kebenaran, teman-teman. Kalau saya salah, saya siap minta maaf, saya siap rujuk, saya siap untuk ikut Bahar. Karena Bahar memang benar, Heri Pras salah. Tapi apa, teman-teman? Ketika saya tanyakan tentang pernyataan Bahar yang ini. Ketika seseorang membacakan Yasin, Rasulullah SAW berkata, fadilah daripada Yasin, siapa yang membaca Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan di surga 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di setiap satu istana ada 99 kamar. Di setiap satu kamar ada 99 ranjang. Di setiap satu ranjang 99 kasur. Di setiap satu kasur 99 bantal. Di setiap satu bantal 99 bidadari yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Dan itu bukan satu-satunya, teman-teman. Yang ini juga. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 pernyataan ini, apalagi yang kedua ini yang paling parah. Ya, dia menyatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu kera bersorban, kamu biadab, kamu bangsat. Mana ada Allah bilang seperti itu? Di mana? Di kitab apa? Di ayat berapa? 2 pernyataan ini hanya perwakilan yang saya ungkapkan di media. Sisanya, kalau Bahar Smith berani bertemu dengan Heri Pras secara live, maka ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bahar Smith untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran, bukan pula kemenangan. Gak ada gunanya cari menang atau kalah. Nuruddin, ya, Muhammad Nuruddin merendahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak layak Ibnu Taimiyah jadi Syekhul Islam. Bahkan Syekhul Islam itu sesat, menyesatkan dan lain sebagainya. Orang seperti ini, kata guru saya, ibarat banteng yang berusaha menyeruduk gunung. Jadi bukan gunungnya yang roboh, tapi dianya yang patah, tanduknya. Kata guru saya begitu. Nuruddin saya ajak diskusi, bukan mencari kemenangan, tapi kebenaran. Merendahkan Syekhul Islam, tauhid itu begini, akidah begini, cara mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu begini, begitu. Ayo kita tentukan dialog secara ilmiah, kita buktikan. Kan merendahkan Heri Pras, dikira saya tidak punya guru. Guru saya siap, mau dialog bahasa Arab oke, dialog bahasa Inggris oke. Nggak perlu karena Heri Pras masih baru belajar bahasa Arab lalu direndahkan seperti itu. Nggak perlu. Karena guru-guru Heri Pras gak perlu ditanya bahasa Arabnya. Mengelak dia, menghindar. Karena tahu dia akan kalah ketika berhadapan dengan guru Heri Pras. Jadi dia pasang alibi agar tidak terjadi dialog. Direndahkan Heri Pras. Nah sekarang orang ini yang mengajak saya debat ini gak tahu gelarnya apa, teman-teman. Belajar di mana, seperti apa pendidikannya. Dan dia menganggap saya layak untuk berdialog dengan dia. Kenapa bisa seperti ini? Bahar menganggap saya tidak layak. Adi Hidayat tidak layak kepada saya. Nuruddin juga begitu. Dan sekarang kenapa orang-orang seperti ini katanya juga Ajir, ya? Bang Ajir juga seperti itu. Bang Ajir sama Mas Faris ini sama-sama ngajakin saya dialog. Nah, artinya saya sudah layak untuk berdialog dengan dia. Atau mereka menganggap guru saya layak untuk dialog dengan mereka. Apakah seperti itu? Sampai-sampai kita baca komentarnya ya, agar kalian tahu seperti apa akhlak mereka ketika merasa diri mereka bisa memenangkan dialog atau debat dengan Heri Pras. MGS Adi apa? Cebol, sok keras. Cebol katanya ya. Dia sendiri gak ada foto profilnya, gak tahu seperti apa orangnya. Ya saya balas, jazakallah khair. Lalu dia komentar lagi, kecut nyalinya diajak diskusi. Potong aja itu katanya. Habib Bahar, Adi Hidayat, Abdul Somad tidak berani saya ajak diskusi, itu gimana? Terus dia ngotot, teman-teman. Alah, nggak usah banyak alasan. Kalau nggak berani potong aja tuh katanya. Jadi dia meminta saya untuk motong kemaluan saya, teman-teman, karena nggak berani debat sama siapa namanya? Mas Faris sama Bang Ajir. Katanya Mas Aris sama Bang Ajir ngajakin saya debat.
Sekarang kita simak satu video yang dimana memang jelas di situ pernyataan dari Habib ini yang dibela Mas Faris sama Bang Ajir. Dia memang menyatakan bahwa Nabi SAW berbondong-bondong, tergesa-gesa ingin menghadiri pelajaran. Perhatikan baik-baik, ingin menghadiri pelajarannya dari salah satu Habib, menghadiri pelajaran teman-teman. Seolah-olah telat belajar. Kita simak baik-baik kalimatnya ya. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Luar biasa cahaya yang hebat. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Tengok! Perhatikan teman-teman, melihat orang yang sangat luar biasa, buru-buru, sangat indah, luar biasa, bawa buku, bawa kitab. Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, Hasan, berbondong-bondong bawa kitab seperti pelajar. Mau kemana mereka? Kok buru-buru bawa kitab, bawa buku? Mau ngapain? Coba kita lanjut dulu. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusul. Orang yang ketiga menyusul. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Unyil, gua kepret masuk kuburan gua. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi. Seperti anak sekolah. Jadi Hasan bin Ali, di depannya Ali bin Abi Thalib, di depannya lagi Muhammad SAW. Mereka tergesa-gesa bawa kitab seperti anak sekolah, seperti pelajar ingin menghadiri suatu pelajaran dari sang Habib. Ngajarin apa Habibnya? Tata bahasa teman-teman. Karena memang di zamannya Muhammad SAW belum ada kaidah belajar tata bahasa Arab seperti sekarang, nahu ini, nahu sorof. Jadi mereka di mimpi harus direndahkan, belajar lagi sama Habib. Jangan seperti ini teman-teman. Ada seorang Habib yang juga merendahkan Imam Syafi'i. Seorang Habib merendahkan Imam Syafi'i dengan cara apa? Ilmu Imam Syafi'i tidak ada apa-apanya dengan ilmunya Habib Fulan. هذا يقولون الشافعي يعني في الظاهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. ربنا ينفعنا إن شاء الله. Kalau ketemu videonya saya tayangkan. Tapi kalau tidak ketemu, silahkan nanti kalian telusuri sendiri, pasti ada. Memang hebat mereka dalam merendahkan teman-teman. Mi'raj Nabi sekali, mereka 70 kali. Pokoknya mereka ini super, keramatnya itu super sekali teman-teman. Lanjut dulu. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Orang pertama bawa kitab. Luar biasa cahaya yang hebat. Tuh. Orang kedua orang pertama bawa kitab. Nabi SAW tuh orang pertama. Orang yang ketiga menyusul. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Orang ketiga bilang, aku Al Hasan bin Ali. Dah. Jadi apa masih kurang ini bukti ucapan dari mulutnya kalau orang pertama saja, Nabi saja bawa kitab. Padahal Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Terus ngapain bawa kitab, bawa buku? Seolah-olah seperti pelajar, anak kampus, anak kuliahan mau belajar kepada Habib siapa saya nggak tahu itu di mimpi. Beda hal dengan kisah Nabi SAW duduk di sampingnya Syekhul Islam seperti Harry Pras ketika menghadiri ratusan murid. Saya berdiri di samping murid saya ngajar, bukan saya yang ngajar, tapi murid saya ngajarin murid-murid silat Garuda Indonesia. Begitu teman-teman. Oh enggak, karena ini dirasa bisa untuk memelintir pernyataan Harry Pras yang mengatakan Habib itu ngajarin Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib dan Husain. Oh, Husain gak ikut teman-teman, Hasan katanya cuma. Jadi di sini teman-teman, karena mereka merasa bisa menang untuk memelintir-melintir, nanti pasti mereka akan mencari kemenangan, gak mau mereka kalah. Jadi disinilah teman-teman letak menggebu-gebunya mereka mengajak saya untuk dialog. Ya kalau memang harus
adakan dialog. Saya juga punya persyaratan kalau begitu. Kalian sebagai pembela para habaib, sebagai orang yang ingin mencari kebenaran, saya hanya minta Adi Hidayat dan Bahar Smith bantu hadir di dalam diskusi ini. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran ataupun kemenangan. Kalau kalian, Mas Faris, bisa menghadirkan Ustadz Adi Hidayat dan Bahar Smith, maka saya akan hadir dan meladeni tantangan kalian. Tapi dengan catatan, bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Dan saya juga harus minta persetujuan kepada guru-guru saya. Di garis bawah itu, semoga ada jawaban dari video ini.